Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Pria itu terlihat berlutut di depan Yelihua dengan wajah yang sangat menyesal, dan kesedihan yang luar biasa. Dan pada saat itulah perasaan Lin Tian menjadi gelisah untuk pertama kalinya, itu sejak dia datang ke dunia ini. Lin Tian yang datang ke sana dan melihat perubahan dari Yelihua, seketika itu juga dia langsung bergegas mendekatinya, dan membiarkan wanita itu jatuh ke dalam pelukannya. Saat itu Yelihua sudah pingsan dengan posisi tubuh sangat dingin dan dari pandangan Lin Tian wajah wanita ini juga sudah pucat. Apa yang terjadi? Kenapa permaisuri bisa begini? Tanya Lin Tian dengan marah kepada pria yang berlutut itu. Tuan, ada kabar dari perbatasan dan kabar inilah yang membuat permaisuri menjadi tidak bisa mengontrol dirinya, jawab pria itu. Kabar apa? Tanya Lin Tian. Jenderal Hun Hu tewas dalam pertempuran yang terjadi di perbatasan, dan sekarang mayatnya akan dibawa ke ibu kota oleh pasukan kami, balas pria itu dengan perasaan sedih, dan juga tubuh yang gemetar. Apa? Gadis liar itu mati? Kamu jangan bercanda denganku. Bagaimana mungkin wanita itu bisa mati? Kemarin dia baru saja mengirim surat untuk kami. Jaga mulutmu, karena jika tidak, kamu akan kubunuh, ucap Lin Tian sambil mengeluarkan aura biadabnya ke arah pria yang berlutut itu. Pria itu langsung tidak berani berbohong, dan menceritakan apa yang terjadi di perbatasan. Ternyata selama ini, perang telah terjadi di perbatasan. Tapi karena Hun Hu, itu sebabnya tidak ada informasi yang masuk ke istana. Dan 2 hari yang lalu, 8-15 orang di ranah setengah dewa kaisar datang, dan langsung menyerang Hun Hu. Meskipun Hun Hu berhasil menang dengan membunuh 10 dari mereka, dan 5 terluka parah bahkan mungkin cacat, tapi wanita itu juga menerima luka yang fatal, dan itu membuat dia tidak bisa bertahan lama. Pada akhirnya, surat yang diterima Lin Tian dan Yelihua memang surat yang dibuat oleh Hun Hu, yang saat itu dalam keadaan terluka parah. Dia membuat 2 surat di waktu dia masih sadar, lalu merintahkan agar yang lain tetap diam untuk sementara waktu, dan mengirimkan surat ini dalam 2 kali pengiriman. Dan tadi saja, seorang jenderal dari kekaisaran lain muncul, lalu membuat Hun Hu yang masih dalam keadaan terluka parah terpaksa turun tangan. Hasilnya sudah sangat jelas kalau Hun Hu kalah, tapi dia dengan harga dirinya menggunakan teknik terlarang, dan mengorbankan hidupnya untuk membunuh seluruh jenderal dan pasukan kekaisaran itu. Hingga pada akhirnya setelah berhasil menghancurkan setengah pasukan musuh, Hun Hu langsung jatuh ke tanah dengan menyedihkan. Dan saat pasukan lain akan menolongnya, dia sudah tidak bernyawa lagi dengan senyum di wajahnya. Kenapa? Kenapa harus terjadi? Teriak Lin Tian dengan marah, dan membuat hampir seluruh istana bergetar hebat. Merasakan tekanan dan juga getaran luar biasa dari Lin Tian, ini langsung membuat semua orang keluar dan berhenti melaksanakan kegiatan mereka. Mereka melihat ke arah istana, dan mereka tahu kalau sekarang telah terjadi sesuatu di istana. Tuan tenanglah. Jenderal Hun Hu pernah memberikanku surat terkahirnya, dan ini disampaikan untuk Tuan, ucap pria itu sambil cepat-cepat mengeluarkan surat dari saku bajunya. Lin Tian yang marah segera mencoba untuk tenang, kemudian dia mengambil surat itu, lalu membukanya untuk membacanya dengan wajah yang sedih. Tubuhnya yang gemetaran itu, masih memeluk Yelihua dengan satu tangannya. Pria mesum, mungkin saat suratku ini kamu baca, aku telah tiada. Dan aku tahu kalau apa yang aku lakukan ini, itu membuatmu dan kakakku sedih. Tapi aku juga tidak bisa apa-apa. Sebenarnya ada satu rahasia yang tidak aku katakan kepada kakak, dan itu adalah tentang Dewa Kematian. Dewa Kematian telah mengkhianati dunia utama,
dan bersiap untuk menghancurkan semuanya. Jadi, aku hanya bisa berharap kalau kamu bisa menenangkan kakakku, dan jagalah dia untukku. Dan aku juga berharap, jika kamu bisa, jadilah suami untuk kakakku. Tapi ingatlah, cintailah dia, dan sayangi dia sepenuh hatimu. Aku yakin kamu bisa melakukannya. Salam untuk kakak, dan terima kasih telah menjadi saudara laki-laki terbaik untukku. Pertanda, gadis nakalmu. Hunhu. Setelah membaca surat itu, Lin Tian jatuh berlutut dengan tangannya masih memeluk Ye Li Hua. Dia tidak menyangka, kalau perasaan buruknya itu ternyata berkaitan dengan Hunhu. Jika dia tahu semua itu, maka dia tidak akan pernah membiarkan wanita itu pergi dari istana. Apakah ini yang dinamakan takdir? Apakah dengan diam saja, aku harus melihat semuanya mati? Apakah aku harus diam saja, agar takdir ini berjalan lagi sesuai dengan yang ada di masa depan? Tapi apakah aku sanggup melihatnya? Fikir Lin Tian dengan air matanya yang sudah menjadi darah. Dia datang ke sini hanya untuk melihat apa yang terjadi di zaman dulu, dan kenapa zaman ini bisa hancur. Tapi sekarang dia malah terikat dengan orang-orang di zaman dulu, yang bahkan membuat dia merasakan sakit akan kehilangan seseorang yang sangat berarti baginya. Dia mencoba untuk bertahan, dan memandang wajah tertutup Ye Li Hua. Entah kenapa, dia merasa kalau Ye Li Hua memiliki kemiripan dengan seseorang yang dia kenal. Tapi dia tidak lagi memikirkan hal itu, dan langsung membawa Ye Li Hua kembali ke istana dengan menggendongnya, itu di bawah tatapan banyak prajurit dan pelayan di sana. Tidak ada yang menghentikan Lin Tian maupun melarangnya mengangkat permaisuri mereka, karena mereka tahu kalau Lin Tian adalah orang nomor 3 di sini setelah Hunhu. Dan semenjak kepergian Hunhu, Lin Tian adalah orang yang hampir sejajar statusnya dengan permaisuri mereka. Itu karena beberapa hal yang dilakukan oleh Lin Tian, ini membuat dia memiliki posisi seperti itu di hati semua orang yang ada di sana. Lin Tian meletakkan Ye Li Hua di kamar permaisuri, dan dia yang telah meletakkan Ye Li Hua langsung jatuh berlutut di sana. Kenapa? Apakah aku hanya akan melihat orang-orang di sini mati begitu saja? Apakah aku benar-benar tidak boleh bertindak? Dewa takdir, ucap Lin Tian di hatinya dengan rasa sakit yang luar biasa. Baginya Hunhu sudah seperti adik perempuannya sendiri, dan Lin Tian benar-benar menyayanginya sebagai saudarinya sendiri. Tapi sekarang orang pertama yang dia temui sudah mati, dengan cara mengorbankan dirinya untuk rakyatnya, dan juga untuk melindunginya beserta kakaknya sendiri. Sialan, persetan dengan takdir dan bencana ini. Hunhu, percayalah, aku akan menjaga kakakmu dengan baik, tegas Lin Tian yang tidak lagi peduli dengan takdir yang diucapkan oleh Dewa Takdir. Tanpa dia sadari, tujuan awalnya telah berubah seketika itu juga. Bahkan Dewa Takdir yang melihat semuanya dengan jelas, dia hanya bisa menghela nafas berat di hatinya. Anak ini benar-benar tidak bisa dikontrol. Dia tidak tahu jika dia benar-benar bertindak, maka dia akan benar-benar mengubah nasib wanita itu, dan dia juga tidak sadar kalau nasib dari iblis yang dia tolong telah berubah sejak iblis itu tundukkan padanya, ucap Dewa Takdir dengan serius. Wajah Dewa Takdir tampak tidak karuan sekarang ini. Meskipun takdir masih berjalan, tapi beberapa takdir dari orang yang mendekati Lin Tian benar-benar telah berubah sedikit demi sedikit. Dan sekarang dia merasa menyesal telah mengirim Lin Tian kembali ke zamannya dulu. Sebenarnya tujuan dia mengirim Lin Tian ke sana adalah untuk membiarkan Lin Tian berlatih dan juga menemukan terobos ke tingkat setengah Dewa Kaisar. Namun sayangnya, Lin Tian malah mengubah beberapa takdir orang terdekatnya di sana. Kematian Hunhu juga memang benar akan terjadi, tapi kan, Dewa Takdir tidak tahu apa yang akan terjadi sekarang dengan Ye Li Hua yang dulunya akan mati, dan rohnya hancur saat melawan Dewa Kematian.
Dan tentu saja, kematian Ye Lihua tidak jauh dari hari kematian adiknya tersebut. "Hais, anakku, kamu seharusnya tidak melakukan hal ini," ucap Dewa Takdir sambil menghela nafas berat. Ye Lihua bangun setelah beberapa saat pingsan, dan sejak dia belum bangun sebelumnya, peti mati yang membawa mayat Hunhu telah sampai di Kekaisaran. Lin Tian yang mengambil perintah ingin melihat wajah gadis kecil itu, tapi dia tidak melakukannya dan menunggu Ye Lihua bangun. Setelah bangun, mata Ye Lihua sangat sedih. Tapi dia menekan kesedihan itu, dan hanya menanyakan keadaan Hunhu kepada Lin Tian. Lin Tian tentu saja menjawabnya, dan setelah diberitahu kalau Hunhu telah kembali sontak Ye Lihua langsung bangun dan pergi melihat adiknya tersebut. Saat dia melihat peti mati di depannya, Ye Lihua langsung jatuh berlutut. Dia dibantu oleh Lin Tian untuk berdiri, dan bergerak mendekati peti mati itu. Saat peti mati itu dibuka, wajah cantik gadis nakal itu terlihat oleh Lin Tian. Wajahnya masih terlihat cantik, dan tidak ada tanda-tanda kalau gadis itu menderita selama ini. Dan yang paling membuat Lin Tian serta Ye Lihua sakit adalah, itu ada senyum yang terlihat indah di wajah Hunhu. "Kenapa? Kenapa kamu pergi begitu cepat?" ucap Ye Lihua dengan hati yang berat. Lin Tian sebenarnya tidak bisa menahan kesedihannya sendiri, tapi dia tetap mencoba untuk menahannya, dan menghibur Ye Lihua dengan berbagai cara. "Kita harus memakamkan Hunhu kecil dulu, dan jangan biarkan dia mengeluh karena kita masih sedih dengan kepergiannya," ucap Lin Tian. "Tapi kenapa? Kenapa dia tidak memberitahu kita tentang masalah di perbatasan? Jika memang ada masalah di sana, aku bisa pergi dan membantunya." Tapi kenapa?" tanya Ye Lihua dengan air mata yang jatuh membasahi penutup wajahnya itu. Dia memeluk Lin Tian dengan erat, dan sekarang hanya Lin Tian satu-satunya orang yang dia anggap keluarganya sendiri, dan hanya Lin Tian baginya tempat mengeluh atas kesedihannya itu. Lin Tian hanya bisa menghela nafas, dan dia pun tidak bisa berbuat banyak. Karena meskipun dia bisa mengendalikan waktu, tapi dia tidak bisa mengubah kematian seseorang. Jika dia melakukan hal itu, maka dia akan benar-benar merusak seluruh masa depan yang ada. Dan mungkin saat dia melakukannya, dia sendiri tidak akan terlahir di masa depan, atau mungkin dia tidak akan dapat bertemu dengan keluarganya yang sekarang. Jadi dia hanya bisa menghibur Ye Lihua, dan mencoba menenangkannya, lalu melakukan yang terbaik untuk membantunya. Selama 1 minggu penuh, Kekaisaran Malam berduka atas kematian satu-satunya jenderal wanita di kekaisaran mereka. Terlebih lagi, dia juga putri dari Kekaisaran Malam. Tentu saja, hal ini membuat sedih di hati para rakyat Kekaisaran Malam. Meskipun 1 bulan telah berlalu, rasa sedih itu terus ada di hati semua rakyat. Sedangkan Lin Tian yang ada di istana, dia melihat perubahan yang terjadi kepada Ye Lihua. Wanita itu lebih banyak berdiam diri, dan bahkan sedikit berubah sejak kematian Hunhu. Lin Tian yang tahu akan hal itu tidak dapat berbuat banyak, dan hanya terus mengikuti wanita itu dari belakang. Dan setelah 1 tahun lagi, kekacauan besar benar-benar telah terjadi di dunia utama. 5 dewa-dewi bergabung melawan Dewa Kematian dengan kekuatan penuh, dan saat ini 1 dari kelompok 5 dewa-dewi yang tersisa, mereka sedang bergabung melawan kelompok Dewa Kematian. Ye Lihua beserta Lin Tian berada di ruang pertemuan besar itu. Ye Lihua duduk di depan, dan Lin Tian berdiri di belakangnya seperti seorang penjaga. Lin Tian yang datang ke pertemuan itu melihat sosok dari 5 dewa-dewi itu, dan tentu saja di antara 5 itu hanya naga kecil yang Lin Tian kenal. "Semuanya, kali ini aku mengumpulkan kalian untuk membahas bagaimana menghentikan Dewa Kematian," ucap Dewa Naga Langit, atau naga kecil sambil memandang semua praktisi di setengah Dewa Kaisar yang ada di sana.
Kalian tahu sendiri kan, kalau sekarang hampir semua dunia telah hancur, dan banyak makhluk yang telah mati. Tidak, bahkan hampir semua makhluk yang ada telah mati sejak Dewa Kematian mengangkat senjatanya kepada kita, jelas naga kecil kepada semua orang yang hadir di sana. Aku hanya punya satu pesan untuk kalian. Yaitu, kali ini adalah pertempuran terakhir kita. Dan mungkin saja kita semua mati di sini. Tapi selama kita bisa membunuh Dewa Kematian, itu sudah cukup untuk menyelamatkan dunia ini, terang naga kecil dengan serius. Semua orang di sana mengangguk setuju, tapi hanya Ye Lihua yang diam dan tidak terlalu memperhatikan ucapan naga kecil. Lin Tian tahu kenapa Ye Lihua tidak menanggapi hal tersebut, karena tujuan Ye Lihua bergabung dengan kelompok naga kecil adalah, itu karena orang yang membunuh Hun Hu berada di sisi Dewa Kematian. Karena itulah dia memilih kelompok naga kecil untuk membunuh orang yang telah membunuh adiknya. Kebencian dapat membuat orang menjadi gila. Dendam akan membuat orang itu jatuh ke dalam kegelapan yang tidak berujung. Sampai mereka berhasil membalas dendam mereka, maka orang itu tidak akan pernah peduli apakah dunia ini hancur atau tidak, ucap Lin Tian di dalam hatinya. Kebencian dan dendam adalah hal yang sangat menakutkan. Jika orang itu tidak dapat menenangkan hati mereka, maka sudah dipastikan orang itu akan benar-benar jatuh dalam kegelapan dan kejahatan. Tapi Lin Tian tahu kalau kebencian dan dendam itu adalah salah satu sifat yang ada di setiap makhluk hidup, dan siapapun dia, dan sekuat apapun dia, namanya kejahatan akan berasal dari dua hal tersebut. Hufha, Lin Tian menghela nafas berat. Saat ini dia menggunakan topeng, itu agar tidak membuat naga kecil yang di masa depan tahu kalau dia datang ke zaman ini. Dan Lin Tian telah memahami apa yang terjadi di dunia ini sedikit. Dan dia juga tahu kalau tujuan Dewa Takdir mengirimkan dia ke sini, itu untuk mencoba merasakan energi yang berbeda dari dunianya. Dewa Naga Langit, mari kita akhiri ini semua, ucap suara dari luar, dan itu membuat 5 dewa-dewi di sana berdiri dengan tatapan yang tajam. Ye Lihua juga berdiri dengan kebencian yang luar biasa menyelimuti seluruh tubuhnya, bahkan Lin Tian yang di belakangnya sedikit mengerutkan keningnya, saat dia menatap aura kebencian Ye Lihua yang sangat tebal itu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.